Perkenalkan, nama saya Eunike Caroline Tambunan dari kelas TL22C1 dengan NIM 33221189. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan ekologi dan lingkungan. Langsung saja, apa itu ekologi? Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu oikos atau rumah dan logos adalah ilmu. Oleh karena itu, maka ekologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga lingkungan, termasuk semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan semua proses fungsional yang membuat rumah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat tinggal yang nyaman, menurut Odom dan Barrett tahun 2005. Teknik dalam studi ekologi di antaranya adalah pengamatan lingkungan, pengukuran populasi, pemantauan habitat, analisis DNA, pemodelan ekologi, analisis isotop, penggunaan sensor jauh, penggunaan drone, eksperimen lapangan, dan analisis geospasial. Pada ilmu ekologi, hampir tidak dikenal adanya kerusakan dalam ilmu ekologi, sehingga hal yang kita kenal diantaranya hanya sebatas adanya perubahan seperti yang terjadi pada sukesi, yang semuanya selalu menuju pada keseimbangan kembali. Namun, dalam ilmu lingkungan, sering kita mendengar adanya kerusakan lingkungan. Nah, apa saja kerusakan lingkungan tersebut? Berikut contoh-contoh kerusakan lingkungan hidup. Penggundulan hutan akibat illegal logging, deforestasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi, hilangnya ekosistem padang lamun atau ekosistem terumbu karang untuk kepentingan pembangunan pelabuhan, alih fungsi lahan yang sudah tidak terkendali, pembangunan pemukiman yang semakin menjamur, pembuangan sampah yang sudah melebihi daya dukung lingkungan, pencemaran yang sudah melewati daya dukung lingkungan, daya tampung beban pencemaran dan kapasitas asimilasinya, transportasi yang sudah melewati daya dukung jalan yang tersedia, sehingga menimbulkan kemacetan di mana-mana dan sebagainya. Keinginan yang sangat tidak terbatas tersebut akhirnya membawa manusia pada perbuatan-perbuatan yang berujung pada terjadinya kerusakan lingkungan. Maka diperlukan upaya menjaga lingkungan yang melibatkan berbagai tindakan dari individu, masyarakat, pemerintah, dan organisasi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa upaya umum dilakukan untuk menjaga ekologi. Yang pertama, konservasi habitat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, pengendalian polusi, pendidikan lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, praktik pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah, reboisasi dan penghijauan, pengendalian invasi spesies asing, kerjasama internasional. Ketika lingkungan dan ekologi berada dalam kondisi baik, hal ini memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi manusia maupun bagi planet ini secara keseluruhan. Apa saja sih manfaat utamanya? Berikut manfaat utamanya. Yang pertama, kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih dan ekologi yang sehat membantu menjaga kesehatan manusia dengan mengurangi paparan terhadap polusi udara, air, dan tanah yang berpotensi merugikan kesehatan. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Ekosistem yang sehat mendukung keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat yang memadai untuk berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk spesies yang mungkin berpotensi menyediakan obat-obatan baru dan sumber pangan yang penting. Yang ketiga, sumber daya alami yang berkelanjutan. Lingkungan yang baik dan ekologi yang seimbang membantu memastikan ketersediaan sumber daya alami yang vital seperti air bersih, udara segar, tanah subur, dan kayu yang berkelanjutan. Keseimbangan iklim. Ekosistem yang sehat berperan dalam menjaga keseimbangan iklim global dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyediakan layanan ekosistem yang mengatur iklim seperti pembentukan awan dan siklus air. Yang kelima, pariwisata dan rekreasi. Lingkungan yang indah dan ekologi yang kaya memberikan peluang untuk pariwisata dan rekreasi yang berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas lokal dan global. Yang keenam, kualitas hidup yang meningkat. Kehidupan dalam lingkungan yang sehat dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyediakan keindahan alam, udara segar, sumber daya alami yang mendukung kegiatan luar ruangan dan kegiatan rekreasi. Yang ketujuh, keamanan pangan dan air. Ekosistem yang baik memberikan layanan ekosistem seperti polinasi tanaman dan penyaringan air yang membantu dalam produksi pangan, penyediaan air
yang bersih, aman bagi manusia. Yang kedelapan, pengurangan resiko bencana alam. Ekosistem yang sehat dapat memberikan perlindungan alami terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan badai dengan menahan air, merendam gelombang, dan mengurangi erosi tanah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf.